Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam warahmatullahi di Semarang juga kita sekarang. Tadi di RT 1, sekarang berada di RT 2. Sekarang saya dimintain tolong sama Bapak mantan kepala sekolah dan Bapak ketua Pak. Ketua Korwil. Nah, Bapak mantan ketua, masih ketua Kolwil? Sudah pensiun. Wah, pensiun, mantan ketua Kolwil wilayah Kabupaten Ketasan. Kecamatan Getasan, Bapak Subandi. Keluhan apa? Langsung Mas. Keluhan apa Pak? Kaki nih. Nah, ini kaki untuk lututnya agak Ya. sakit katanya. Sama Dan pinggang nih. pinggang juga, ternyata pinggang tidak mengenal guru, tidak mengenal ketua Kolwil, tetap aja. Ya mudah-mudahan bisa sembuh. Peran saya cuma 10%, 40% di beliau. Asal mau terapi insya Allah sehat. 50%-nya peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sembuh dan tidaknya bukan karena Mas Bejo, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dilindungi dan dikasih petunjuk sama Allah, Mas Bejo bukan apa-apa. Oke? Kita lakukan pemijatan sini dulu, kita lentur-lenturkan. Mudah-mudahan ini untuk gambarnya lebih bagus karena ada asisten saya tuh, Wisnu Citro Tamtomo. Kita lentur-lenturkan bagian sininya. Ini sangat kaku sekali kaki yang sebelah kirinya. Sakitnya luar biasa, tapi mudah-mudahan akan memberi kesembuhan dan efek yang bagus setelah pemijatan. Nah, pijat-pijat ringan dulu sininya biar ototnya lentur dulu, baru nanti kita lakukan pemijatan lebih mantap lagi. Emang kenapa Pak kakinya Pak? Kakinya kenapa? Lututnya kelihatan dari aura wajah beliau meringis-meringis kesakitan. Tapi lebih baik kesakitan sekarang saya melakukan pemijatan daripada kesakitan saat berdiri boyoknya cenut-cenut. Nah ini Mas, ini Mas. Nah bagian sini Mas, muter sini Mas. Gak kelihatan pemijatan di Wis. ini ya bagi yang punya sakit pinggang, masih siapa deh? Yang punya sakit pinggang itu sebagian besar di sini itu sangat sakit. Nah, ini bisa dirasakan, bisa dicek langsung kepada beliaunya. Nah, saya aura wajahnya Mas, itu kesakitan ini, sakit sekali. Ini tanpa rekayasa dan saya langsung menuju ke pasien-pasien saya. Di video saya tidak ada yang saya edit, tidak ada yang saya tambahin efek-efek apa. Ini alamiah dan saya akan pertahankan hal itu. Bagi para pemijat-pemijat senior, barangkali pemijatan saya ada yang salah, tolong dikoreksi. Jangan sampai saya membahayakan pasien. Nah, ya. Ini sangat luar biasa ini untuk efek. Ini refleksi untuk kakinya, ini sangat luar biasa. Ini tanpa saya setrum, tanpa kekuatan penuh. Nah, nanti akan kita bedakan setelah dilentur-lenturkan untuk otot-otot kakinya. Nah, ini hampir semua jarinya masih kaku-kaku. Nah, ini tanpa rekayasa. Gimana Pak rasanya Pak? Mantap. Mudah-mudahan nanti akan lebih lancar lagi peredaran darah. Itu yang kayak emas itu ya Pak? Iya. Ini saya sarankan untuk pemijatan refleksi di bagian jari-jari. Setiap jari jangan lebih dari 1 menit. Nah ini cukup sebentar saja biar tidak merusak sarafnya. Kita lentur-lenturkan lagi bagian ininya. Nah ini bagian ininya. Semoga yang punya keluhan yang sama bisa terbantu. Mungkin bisa memijat-mijat sendiri. Kalau ada komentar, komen silakan isi di kolom komentar.
Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Nah, ini mulai dari sininya nih, tulang kering ini ya. Nah, bagian depan tulang kering ini kita lenturkan ototnya, kita urut ke atas. Nah, saya itu karena lututnya yang sedikit bermasalah. Nah, kita tekankan sedikit lagi mas, ini mas. Yang dilakukan pemijatan adalah bagian sininya ini. Kita refleksi di sini. Nah, ini bagian otot tenornya biar kendor ini. Kemudian untuk tempurungnya kita naikkan. Nah, wajar sekali nih kalau beliau ini mengalami sakit lutut, karena ini lututnya itu harus bisa bergerak naik turun. Ini sangat kaku, ya kan, bisa terlihat. Nah, ini kaku sekali untuk lututnya. Udah lemes pak, udah lemes lentur ini. Nah, ini seperti ini, harusnya ini bisa bergerak naik turun seperti ini. Nah, ini terlihat jelas ini. Ini yang kanan ini, nah ini naik turun seperti ini normalnya. Ini untuk tempurungnya itu statis, diem, berarti nanti otot-ototnya kita lenturkan lagi. Ya. Nah, kalau pasien udah kesakitan bisa dikurangi tekanannya. Nanti kita lentur-lenturkan otot-otot atasnya sini. Ya, nanti bagian depannya, bagian belakangnya kita ambil seperti ini, lenturkan. Ini untuk betisnya, kita lenturkan seperti ini. Nah, ini bagian belakang betis. Nah, ambil dari sebelah sini. Ini otot sininya, alhamdulillah udah lentur. Ini kita ambil dari belakang tulang ini, langsung merapat ke sini. Nah, ini sebelah sini nih, nah, bisa dilihat sini. Nah, ini belakang tulang ininya. Nah, ini langsung menuju ke bawah mata kaki. Ini akan kerasa sekali lembut. Nah, ini lututnya kita gerak-gerakan seperti ini, ya. Tujuannya agar tempurung lutut ini kembali normal. Ini suaranya enggak terdengar tapi terasa mas ya. Gimana Pak Dek, kerasa? Seperti tidak lancar, gleduk. Nah, ini alhamdulillah untuk lututnya ini udah bisa bergerak. Nah, ini kerasa Pak Dek? Nah, ini udah bisa bergerak. Udah sama dengan yang di sini. Ini, nah, beda sekali dengan yang tadi kan. Tadi tidak bisa bergerak sama sekali, sekarang sudah bisa bergerak. Alhamdulillahirabbil alamin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti bisa lebih sehat, lebih bugar lagi. Nah, ini udah bisa bergerak nih untuk tempurungnya. Untuk menggerakkan tempurung jangan digerakkan, digeser ke kiri kanan. Ke atas, ke ini. Ke bawah. Nah, ini Kan lagi kanan ini kenapa? nah, karena apa? Fungsi utama dari lutut itu untuk begini aja. Beda dengan ankle. Kalau ankle itu bisa elastis seperti ball joint, kalau di lutut nggak bisa. Kalau ankle bisa digerakkan putar seperti ini. Nah, ini sudah kita lenturkan, kita pegang seperti ini. Ini bawah sedikit ditekan, ini kita tarik sini. Nah, ini bunyi sekali bunyi nih, alhamdulillah. Nah, ini tanpa saya tarik, cuman saya mainkan biar berfungsi seperti yang semestinya. Nah, ini terdengar. Nah, ini untuk lututnya alhamdulillah udah bisa naik turun. Gimana rasanya Pak Dek? Bisa dicoba langsung? Ada bedanya? Silakan dicoba, cek langsung. Nah, boleh ada reaksinya? Enak? Ingat, peran saya cuma 10%, 40% dibayar, 50% Allah Subhanahu wa taala. Semua ini terjadi atas izin Allah, bukan karena saya. Bukan karena pijat Mas Bejonya.
Sudah mulai enak. Nah, sekarang kembali ke bagian pinggangnya. Ya. Dah. Ini mulai dari bagian belakang. Kita lentur-lenturkan bagian sininya. Ya. Silakan pencet-pencet bagian sini. Terus ini bagian pangkal dari paha ini silakan lentur-lenturkan. Bisa lakukan seperti ini. Tapi saat kita posisi tangan itu di atas tulang, jangan tekan terlalu kencang. Karena akan menimbulkan efek sakit pada bagian tulangnya dan bisa membahayakan pasien. Nah, agak sedikit habis ini ya. Kita lentur-lenturkan saja dulu. Bagian pinggulnya sini. Nah, kita lenturkan aja. Tangannya bisa mengapa seperti ini. Nah, begini bisa seperti ini, bisa pakai ujungnya daripada telapak ini, bisa senyamannya saja. Nah, saat seperti ini biasanya pasien itu akan ini mempekerjakan ototnya dan dia jadi kaku. Kita minta untuk lentur, dilepaskan biar ototnya itu benar-benar netral, tidak sedang melakukan aktivitas. Nah, ini seperti ini. Ini ya. Ini kita cek bagian pinggulnya sini ada otot yang kira-kira tidak pada mestinya atau enggak. Ini udah mulai lentur. Kita lakukan pemijitan dari sini. Nah, kita cek sini. Nah, ini udah nyaman. Diurut dari pangkal paha sini ke bawah sampai atas belakang daripada betis. Setelah ini lentur, kita lakukan pemijatan lagi di bagian sini ya untuk melenturkan pergelangannya. Nah, lemas Pak De, lenturkan Pak De. Lemas, jangan sampai otot dalam posisi bekerja. Nah, ini untuk sakit pinggang itu biasanya keras sekali. Nah, lihat, dekatkan lagi, ini ada bunyi di bagian pergelangan. Nah, semoga terdengar. Ini efeknya akan nyaman sekali nantinya. Ini tanpa saya tarik, cuma saya gerakan sebagaimana mestinya fungsi daripada ini aja. Ini masih sedikit kaku. Nah, ini udah lentur. Kalau lenturkan lagi sini ototnya biar nyaman. Putar-putar pelan-pelan saja. Setelah itu di bagian pangkat bawah dari paha ini kita tekan seperti ini, geser sedikit ke luar, baru kita tekan ini. Nah, usia berapa? 60. Usia 60. Sekarang lututnya udah normalnya, udah hampir mendekati bisa nempel ke pantat untuk ini, seperti ini. Berarti ini kondisi lutut sangatlah sehat. Kita lanjutkan lagi bagian sini, kita akan pemijatan. Kita mulai bagian punggungnya. Sakit pinggang juga. Nah, ini terasa kaku. Ini lihat bagian kiri ini terasa kaku daripada yang ini, lebih kaku di sini. Nah, sini juga kaku.
Ini lebih lentur. Insya Allah setelah memijatkan insya Allah sehat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Video saya bikin supaya orang yang punya keluhan yang sama bisa terbantu terobati. Bagi yang mau kenal dengan saya silakan kunjungi di map saya Pijat Mas Bejo, dan di YouTube saya udah ada. Nomor telepon saya ada di map. Silakan yang mau berkunjung ke Bogor silakan ke Bogor, alamat saya ada di situ. Tinggal buka aja map Pijat Mas Bejo. Channel YouTube saya juga Pijat Mas Bejo. Barangkali ada koreksi silakan di komentar situ. Nah, ini kembali saya ingatkan, saya sarankan untuk tulang punggung sini jangan dipijat, jangan diurut. Karena yang dilakukan pijatan bagian pinggir-pinggirnya sini, pinggir dari tulang punggung, karena di sini banyak sekali ruas-ruasnya, biar saraf tidak terganggu. Nah, saat pemijatan begini kita lentur-lenturkan, kita selalu minta agar yang dipijat itu rileks, ototnya tidak ada yang sedang bekerja. Nah, ini udah rileks Pak deh. Napas tidak terganggu. Nah, seperti ini masih terasa kaku sekali. Semoga bisa lentur nantinya. Untuk minyak, saya menggunakan minyak apa saja. Mau baby oil, mau minyak zaitun, mau minyak kelentek, minyak goreng, nggak masalah, karena tujuannya cuma untuk melidinkan saja biar mudah dalam pemijatan. Nah, ini ada lumayan. Ini kita udah ke sini mengarah ke perut. Ya. Nah, bagian sininya pelan-pelan saja dulu. Ini kelihatannya akan memerah. Kayak di ini ya Pak. Dikerok ini. Ini mulai betul. Biarin Bu. Ini yang sangat kentang sekali. Masuk aja. Nah, lanjutkan tadi. Nah, ini sedikit terganggu. Gimana rasanya Pak De? Mantap. Mantap sekali. Mantap sekali. Ini masih kaku sekali di sini. Kita lentur-lenturkan saja dulu. Kalau orang yang nggak ada sakit apa-apa di situ nggak kerasa ya? Ya enggak lah. Ototnya kan normal. Kalau sakit itu kenapa? Agak lentur. Kaku ototnya. Stres sih otot. Nah, sebelah sini Mas. Kita naikkan seperti ini biar bagian pelikat sini. Nah, ini terasa sekali sakit di sininya. Ini sampai ke punggung, sampai ke pundak nih rasa sakitnya. Kalau ini udah lentur, insya Allah akan nyaman. Nah, sama juga ini kiri kanan kaku semua, mungkin udah bertahun-tahun tidak dilakukan stretching dengan tepat. Habis olahraga lupa stretching akan sangat mempengaruhi otot-otot. Sakit kali Pak De? Ini sakit nih. Sekarang berapa sih yo? Begini bang. Nah, ini kanan itu bergerak sedikit ini. Mudah-mudahan lemas Pak De. Lemas. Seandainya tidak bisa naik ke atas, semampunya aja untuk tangannya. Intinya biar celah daripada pelikat ini kelihatan untuk melakukan pemijatan. Ini kita tarik ke sini.
Dari sini kita tarik pelan-pelan saja. Lemas Pak De? Lemas. Sakit ini? Sakit atau geli? Sakit. Oh, sakit nih ya. Ini karena ototnya kaku di bagian bawah ketiak ini, pinggirnya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah mulai sedikit enak jadinya. Ini Mas, sini Mas. Bagian sininya ya, kita lakukan cupit-cupit besar. Untuk repetisinya silakan sesuaikan. Mau berapa kali, kalau kelihatan sudah lentur ya kita sudahi. Ini bagian sini udah mulai enak, mulai lentur, mulai kerasa sini Pak De. Nah, tinggal ini sedikit ini. Terus yang bagian sini ini sedikit. Semoga ini bisa langsung teratasi hari ini. Jadi tidak perlu 2 kali pemijatan. Nah. Enak nih Pak De rasanya. Mantap. Mantap sekali. Sedikit sakit ini Pak De. Karena ini nah ini benjolannya bukan benjolan penyakit tapi otot. Nah, kalau ada yang terjadi benjolan, takutnya kelenjar, takut lemak tumbuh, jangan dilakukan pemijatan. Tapi kalau kita yakin bahwa itu otot, silakan lakukan pemijatan. Ini udah mulai lentur ya deh. Kalau benjolan otot itu kenapa? Dan otot berarti ada otot yang gak pas. Mudah-mudahan nyaman. Sudah kerasa Pak De? Sudah mulai enak. Ini udah mulai nyaman. Nah, tidak ada pengobatan yang lain, langsung sekali sembuh. Ada. Nah, adanya cuma di iklan. Nah, ini bagian sini udah lentur, udah enak. Nah, ini udah mulai lentur, udah enak. Nah, silakan balik Pak De. Perut mau dipijat sekalian? Yakin? Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Agak mundur dikit Mas. Agak mundur sayang dikit. Nah, ini untuk perut. Nah, ini otot perutnya di sini kelihatan kaku sekali. Ya. Nah, otot perut sini kelihatan kaku. Nah, bagian sini juga sedikit kaku, yang bagian pinggir ini. Nah, bagian sini juga ya. Ini mungkin efek dari olahraga yang lupa pelenturan setelah melakukan olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk perut kita lakukan pemijatan seperti ini saja, ringan saja, menelusuri dari tulang iga yang paling bawah, di bawah tulang yang bawah. Jangan tahan nafas Pak De ya. Nah, ini masih kaku sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, ini kaku juga bagian kirinya. Untuk perut saya sarankan yang bagian dari pusar ke bawah jangan dilakukan pemijatan, karena di sini ada kandung kemih yang kita nggak tahu isinya sedang penuh atau setengah, karena tinggal nunggu perintah untuk dikeluarkan. Kalau mau kentut aja Pak De, jangan ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Mas yang mau kentut gimana? Udah mulai lagi. Nah, ini sangat keras sekali. Ini keras sekali sini. Kita lakukan pemijatan ringan saja. Sakit ya Pak De? Sudah. Ini saya nggak pakai ilmu, nggak pakai apa. Kalau saya gini kan pasti sakit. Kalau saya bilang saya punya ilmu, pasti orang percaya. Nah, ini sakit Yang mau sekali. pijat? Nah, ini yang sini lebih keras.
ya ototnya lebih stres ototnya. Nah, ini udah mulai sedikit nyaman. Nah, bismillah. Bismillah. Ini udah mulai enak, sebelah sini mulai enak, ini mulai lentur. Nah, sini mulai sedikit lagi. Lakukan lentur sedikit aja. Pelan-pelan saja. Ini yang sering sakit pinggang tembus sakit sampai ke perut karena ototnya sini juga kaku. Lemas Ade. Jangan tahan nafas Ade. Nah. Bismillah. Allah. Bismillah. Kita sudahi untuk perutnya, tinggal lentur-lenturkan saja. Ini udah lumayan, sakitnya masih kerasa sekali, masih kaku bagian sini ya. Nah, ini bisa kita paksakan lurus lentur sekarang. Gimana rasanya? Ya, mantap sekali. Nah, sekarang tinggal bagian kepala. Tangannya ditentukan insya Allah enak. Ini yang sering naik motor jauh, silakan coba di sini. Nah sini. Nah, bagian sini dilentur-lenturkan juga. Nah, untuk bagian sininya bisa pakai 3 jari seperti ini, kita pegang seperti ini. Nah, ini rasanya luar biasa nih. Nah, sebagian sininya. Nah, ini yang sering terjadi karena kelelahan otot yang dikasih nama CTS, carpal tunnel syndrome. Kalau tidak salah, tapi kalau salah tolong dikoreksi. Nah, ini terjadi kebas pada bagian jari-jarinya. Silakan lentur-lenturkan seperti ini. Dari sini dilenturkan, terus ini ditarik ke sini, ikutin dari sela-sela tulang kerangka jari-jari. Ini kita buka-buka begini. Nah, bagian sininya. Yang punya darah tinggi silakan coba pencet-pencet ini di ruasnya ketika 2 ini. Ruas yang tengah dipencet-pencet seperti ini. Insya Allah darah tinggi akan sedikit berkurang. Tapi tetap kita harus selalu berdoa minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala biar dikasih kesembuhan, dikasih kesehatan. Nah, nyaman sekali dah. Ini sakit Pak De? Ini sakit? Nah. Ini kalau bagian sini sakit, silakan lakukan pemijatan di sini. Kita ambil ototnya di sini, ini bawah, depan ketiak ini, rasanya sangat luar biasa. Nah, pelan-pelan saja seperti ini. Nah, sini, rasanya sangat luar biasa. Dan ini seperti kesetrum nih. Nah, ini kita lagi di sini. Ada bedanya? Ada bedanya? Sakitnya ada bedanya? Nah, setelah itu melakukan pemijatan di bagian sininya. Nah, ujung daripada bau bagian depan sini nih, bagian dada. Pelan-pelan saja, santai-santai saja. Arahkan ke sini.
Ini kalau ototnya udah lentur, lama-lama yang dipijat akan timbul suara-suara, entah itu suara terdengkur atau apa. Gimana rasanya? Belum. Enak? Belum. Nah, ini bagian leher ini kita lakukan pemijatan ringan-ringan saja. Nah, ini bawah dari telinga ini, nah, pelan-pelan saja. Nah, ini sering sakit gigi, silakan lakukan pemijatan seperti ini. Nah, ini biar otot-ototnya longgar. Nah, 3. sini ke atas mas, biar kelihatan bagian wajahnya. Nah, jangan terlalu dekat juga. Nah, kita lakukan pemijatan di sini ringan-ringan saja nih. Yang punya pilek-pilek biar lancar. Nah, nanti ini biasanya akan terjadi efek ngantuk. Efek ngantuk, relaksasi biar bisa istirahat. Nyaman sekali begini nih, sangat rileks. Biar nggak dingin gitu ya. Nah, bagian telinganya bisa kita lakukan pemijatan dengan seperti ini. Bagian tengkoraknya kita lakukan pemijatan ringan. Begini ya. Udah agak cuman dikit. Seperti ini. Kita lakukan pemijatan seperti ini. Bagian alisnya bawah atas daripada pelupuk matanya ringan-ringan saja. Bahkan ini santai aja seperti ini. Ini rasanya seperti di Nina Bobokan. Ya. Udah tertidur ya. Kita lentur-lenturkan saja. Sebenarnya mau saya tinggal ke udah nyaman tertidur. Agak jauh dikit. Nah, untuk pelemasan ininya. Nah, kaki-kakinya untuk pelemasan. Oke, sekian dari saya, Pijat Mas Bejo. Kalau ada manfaatnya silakan share ke yang lain. Kalau nggak ada manfaatnya silakan abaikan. Semua yang terjadi atas izin Allah. Peran saya cuma 10%, 40% di pasien bisa latihan, bisa ini, dan 50% Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya tutup, akan saya tambah lagi untuk peregangan. Pak De mau lanjut peregangan atau mau istirahat dulu? Istirahat. Ya, karena beliaunya merasa nyaman, mau istirahat dulu sebentar, biar rileks dulu semua. Untuk peregangannya bisa lihat saya.
begini. Yang punya sakit pinggang silakan tiduran seperti ini. Nah, sepertinya buka. Nah, ini usahakan ini bagian bawah ini ditarik ke bagian belakang ini. Nah, ini dalam sini. Dan ototnya sini lentur. Dan sini juga sama. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa pegang sini boleh, ini boleh. Nah, begini akan terasa lentur. Selanjutnya bisa melakukan sikat kobra seperti ini. Ya. Seperti ini, bisa seperti ini. Nah, ini biasa saya lakukan juga setelah melakukan pemijatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Pijat Mas Bejo. Jas. Oke.